Bang, kopi tumpah. Iya Dul, nggak apa-apa. Anggap aja tumpah Dul. Lah emang beneran tumpah bang. Ya udah Dul, kebiasaan banget lo bikin nyali gue ciut gini. Diem aja udah. Nanti kita beli lagi kopi yang ada badaknya. Bentar-bentar, kopi apa yang ada badaknya? Tanya Adul kebingungan. Kopi susu ABG Ngondoy Dul. Udah berisik banget lu. Lu bisa gak sih pada nggak ribut? Sentak Mela saat itu. Bisa, jawab gue berdua kompak. Sementara itu Mumun diem mulu. Nggak gimana-gimana dia. Aturan lah garuk-garuk kepala kayak gitu. Dan yang bikin seremnya itu, kainnya dekil banget. Juga sedikit robek-robek yang bercampur tanah. Bang Buluk pun yang menyadari, mungkin terguncang juga dengan kehadiran sosok tersebut itu. Lalu meminta kami semua untuk kembali bergerak meninggalkan pos 4 ini dan melanjutkan perjalanan ke Sendang Derajat. Waktu saat itu hampir menunjukkan tengah malam. Kami pun mulai fokus dengan jalur pendakian yang didominasi dengan kerikil di sepanjang trek pendakian. Dan firasat gue bener. Ini Mumun bener-bener ngikutin gue sama Adul. Mungkin dia ngerasa keganggu kali ya dengan kehadiran gue berdua. Lah segini mah gue sama Adul sangat menghargai peraturan dan juga titah warga setempat. Apa mungkin dia merasa dilecehkan karena tadi gue menerobos melewatinya. Namun apapun itu, gue berharap semuanya akan baik-baik saja. Stop, pinta Bang Bulu kepada tim. Kemudian kami pun berhenti, lalu menanyakan kepada Bang Bulu, kenapa selalu mengajak kami untuk berhenti? Kenapa bang? Tanya Tita di barisan kedua. Trouble lagi nih kita, ucap Bang Bulu. Tita yang saat itu merasa penasaran, seketika menoleh ke arah depan jalur. Dan ternyata, sosok Mumun Dekil itu dengan singkatnya berada jelas di depan kami semua. Di mana posisi berdiamnya sama persis dengan apa yang gue alami bareng Adul selama di pos 3 tadi. Apa di antara kalian ada yang ngelakuin kesalahan? Dan saat itu kami hanya bisa terdiam, yang lalu saling pandang, di mana semua mata pun tertuju kepada gue dan Adul. Man, gimana? Aman bang, kayaknya gue berdua gak aneh-aneh dah. Yang lain gimana? Tanya kembali Bang Bulu. Enggak bang, dari awal kan kita jalan barengan. Ya terkecuali Arman dan Adul, sahut Mega. Adul, yakin Dul? Iya bang, yakin, aman. Terus gimana ini bang? Kita berdoa dan bersolawat, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mempermudah perjalanan kita. Berarti dengan adanya gue dan Adul jadi mempersulit perjalanan kalian gitu, pikir gue saat itu. Bacaan sholawat pun tak henti kami lantunkan, yang bersamaan juga dengan doa. Dan dengan durasi yang lumayan cukup memakan waktu, akhirnya Mumun Dekil itu pun pergi dari tempatnya. Kemudian dengan hati-hati kami pun memperhatikan area sekitar. Yang kami takutkan saat itu, sosok tersebut tidak benar-benar pergi, tapi ia kembali menampakkan dirinya di sekitaran kami semua. Dan kurang lebih 30 menit kami melangkah. Akhirnya kami sampai juga di pos Sendang Derajat, di mana kami mengisi semua persediaan air yang kami bawa. Ambil air secukupnya aja, dan jangan cemari sumber air tersebut ya, pinta Mela. Kita ngecamp di mana nih bang? Di sini aja yuk, besok kita lanjut lagi, terang Bang Bulu. Buka tenda dan mempersiapkan menu madang malam menjadi kegiatan favorit si Sakdul, di mana gue dan dia tidak menyia-nyiakan momen ini untuk kembali sekedar ngopi dan udut. Sementara sebagian tenda pendaki lain terlihat tenang di sini. Kami pun menenangkan perasaan, karena bukan hanya kami tim BTS yang berada di sini, membuat hembusan nafas terasa lebih lega. Di mana selama perjalanan, gue dan Adul selalu dibuntuti oleh sosok Mumun Dekil. Bang, aman ya kayaknya? Tanya Adul sembari membuat kopi. Aman Dul, kan kita rame-rame di mari. Adem dah bang. Ya udah nih kopinya bang.
Banyak amat, Dul. Yang ini buat siapa? Lah kan lu yang nyuruh bang gue bikin 2. Seharusnya gue yang nanya ke lu bang. Tumben-tumbenan amat gue kata. Anjay ya nih, masih aja itu sosok menjadi sakdul, gumam gue saat itu. Ya, perasaan yang lega seketika berubah menjadi siaga. Ini semua belum berakhir. Malam pun semakin larut. Kondisi saat itu sedikit sembraut, di mana beberapa kali Adul membuatkan kopi yang entah buat siapa. Mata pun saat itu mulai mengintonasikan kelelahannya. Saatnya kami tidur, meredam rasa lelah, dan menggapai sunrise esok pagi di puncak Hargo Domila. Dan singkatnya, dikarenakan kami terlalu lelah, suara-suara aneh pun yang terdengar seakan tak mampu membangunkan kami. Dan tepat di sepertiga malam, tim pun membangunkan gua dan Mela, yang kebetulan kala itu kami satu tenda. Man bangun, nanti lagi kelonin Melanya. Yoga membangunkan. Ah, ganggu aja lu. Emang yang lain udah pada bangun apa? Udah man. Man bangun dis, ngap gua, sahut Mela. Ya udah lu duluan dah. 5 menit lagi dah gua bangun. Kemudian Mela dan Yoga pun meninggalkan gua sendirian di dalam tenda. Memang, malam ini gue sedikit manja ke Mela dan meminta untuk tidur dalam satu tenda beserta juga dengan Tita dan Tio. Dan tanpa gue sadari, ternyata si bocah gendeng, Abdul Bayhaqi, menghampiri gue kala itu yang sedikit bermalas-malasan subuh ini. Bang, bangun lu. Iya Dul, 5 menit lagi ya. Ada Ola bang, tadi gue lihat Ola muncak sama cowok lain. Serius lu Dul? Biasa aja kali bang. Katanya udah kagak, tapi sih kaget gitu denger orang muncak sama cowok lain. Sialan banget lu Sabdul. Bang, kenapa nggak lu lanjutin aja sih bang sama dia? Kan lu bisa sekalian mampir ke Tegal kalau lu mau pulang ke Jepara. Terang si Adul. Udah sih ngapain sih lu bahas itu mulu? Gue tahu bang kalau lu masih pengen sama dia. Lu jangan berisik Dul, ntar Mela denger bisa ditimpa batako gua. Ya kan, kayaknya lu juga masih sayang kan sama si Ola. Dul, kalau dia bilang masih sayang mah, ya pasti masih lah Dul. Ya cuma gua gak mau berada di titik kerumitan Dul. Rumit gimana bang? Rumit Dul. Wanita itu punya feeling yang kuat. Daya stalking perempuan itu jauh lebih unggul Dul dibanding kita laki-laki. Udah sering banget dah Mela nanyain wanita lain di balik kerennya gue ini. Keren. Nggak ngopi sehari aja lu gelisah kayak orang batal nikah. Lu bayangin nih Dul. Si Ola sering banget ngomongin firasatnya ke gue. Dan itu bener semua. Dia tahu kedekatan gue sama Mela. Dan Mela juga sering banget nuduh gue kalau ada wanita lain selain dia. Seriusan bang? Kenapa pada sakti gitu ya? Bukan sakti Dul. Kalau cewek udah sayang sama kita, tingkat ketakutan mereka meningkat Dul. Dan dari situ rasa curiga tumbuh. Ketambah objek curiganya ke gua, ya otomatis semua feelingnya bener. Dikarenakan emang gua orangnya begitu pan. Lah kalau sama elu mah, mereka mah gak bakal curiga. Lah lagian apa yang harus mereka curigain dari elu Dul? Tar bang, tar. Kayaknya roman-romannya gue mencium aroma penghinaan nih dari balik penjelasan lo barusan. Ini bukan penjelasan Dul namanya, tapi ini bisa dibilang ya penghinaan. Oh gitu bang. Udah yuk, jangan pada ribut, kita packing yuk, ucap Mega yang tiba-tiba menghampiri kami di tenda. Kemudian pendakian pun dipercepat. Kurang lebih total perjalanan kami memakan waktu hampir 10 jam untuk bisa menggapai puncak Hargo Domila. Dan setelah melewati Hargo Dalam, warung fenomenal Mbok Yem yang dinobatkan warung tertinggi di Indonesia, kami singgahi sesaat saja untuk melepas dahaga, yang kemudian kami melanjutkan perjalanan untuk sampai ke Hargo Domila. Dan setibanya kami di puncak tertinggi Gunung Lau, atau sering disebut Hargo Domila, tepat pukul 5 pagi waktu setempat, nuansa alam dan kumpulan awan Kington pun seakan menumpuk di penglihatan kami.
Alhamdulillah, kita dapat cerah pagi ini, ucap Bang Bulu. Keceriaan tim pun tak mampu dibendung. Tidak banyak kata yang tersirat tatkala gue memandang langit. Wahai sang langit, di langit yang sering dia tatap, ada rindu yang sering aku titip. Dan ada hati pula yang harus aku tutup. Dan entah ke siapa hati ini akan menetap. Mungkin akan banyak sayap yang akan aku patahkan. Itu semua hanya untuk bisa berjalan denganmu. Entahlah siapa. Bang, itu gunung apaan? Tanya Adul ke Bang Bulu. Kalau nggak salah itu gunung Merbabu dan Merapi, Dul. Oh gitu ya bang. Kalau gunung Arjuna di mana bang? Kalau gunung Arjuna masih jauh ke timur, Dul. Next lah bang kita ke sana. Insya Allah Dul, kalau ada yang endorse. Mungkin yang endorse-nya lagi limit kali bang, sahut gua. Ya bisa jadi man. Ayolah bang kita ke Arjuna, ajak Adul ke gua. Sabar Dul, sabar. Kita nunggu endorse yang lagi limit. Semoga beliau makin jaya dah dan bisa terus membiayai perjalanan kita. Amin bang, amin. Mel, maafin gue ya Mel. Gue udah sering banget gue mainin hati di belakang elu. Banyak banget wanita yang udah gue bikin baper selama ini Mel. Dan gue yakin lu pasti tahu. Tapi lu berusaha aja gak mau tahu Mel. Hubungan kita ini seakan tabu ya Mel. Sulit dimengerti, tapi kita memang menjalani. Gue emang tahu man. Gue juga yakin Ola pasti tahu. Kita sama-sama wanita man. Pasti perasaan gue dan Ola juga sama. Ya cuma di sini gue bersikap dewasa aja man. Ya sebelum Janur melengkung, gue kan bukan siapa-siapa elu man. Gue itu hanya pelarut suka dan duka yang terpampang nyata di depan lu man. Dan seketika gue pun gak bisa berkata apa-apa setelah mendengar penjelasan Mela. Kesabaran lo membuat gue kagum Mel. Banyak banget perbuatan gue yang menyakiti hati lo, tetapi gak henti-hentinya lo terus berada di samping gue. Maafin gue juga ya Ola. Di puncak lau ini gue dedikasikan kisah buat lo. Terlalu setia buat lo berharap seorang kayak gue. Kita jarang sekali bertemu muka, tapi gue yakin lu setia. Dan seharusnya kesetiaan itu lu tempatkan pada lelaki lain yang lebih pantas dari gue. Maafin gue ya Ola, ucap gue dalam hati. Dan terlalu lama kami berdiam diri. Saatnya kini Allah memaksa kami untuk perjalanan turun. Namun lagi dan lagi Abdul Bayi Hakim membawakan sesuatu ke gue, yang sedangkan gue gak meminta itu semua. Nih bang, apaan sih lu Dul? Lah katanya tadi lu minta korek. Korek? Muka lu sini gue korek-korek. Lu gimana sih bang? Wah Dul, ini belum beres ternyata ya. Astagfirullah bang, gue baru sadar. Mela dan Bang Bulu pun melirik ke arah gue dan Adul saat itu. Mereka pun mendengar omongan gue berdua. Gue yakin banget kedua orang tersebut curiga dengan logat gue dan Adul. Ada apaan? Jujur. Ada apa Mel? Gue minta korek ke Adul. Gak mungkin man. Jawab jujur. Dikata orang gue cuma mau minta korek sama si Adul. Yaudah jangan pada ribut. Kita turun aja yuk sekarang, ujar Bang Bulu. Dan sekitar jam 10 waktu setempat, kami pun memutuskan untuk packing dan packaging, lalu melanjutkan turun selepas sholat zuhur. Namun, cuaca seakan tak mengizinkan kami untuk turun, yang harus membuat kami menunggu hingga sore hari. Dan selepas asar, kami pun akhirnya melanjutkan turun. Perasaan dah mulai koyak kala itu. Pasti nih, kami harus berjibaku kembali dengan sosok pribumi di mari. Hingga sesuatu yang tak kasat mata kembali dilihat oleh Mega. Untungnya hanya Mega doangan yang lihat, dan yang lainnya hanya menenangkan Mega yang mulai panik saat itu. Rehat dulu ya, mungkin lu lagi lelah ga? Pinta Tita.
Iya Dul, gue ngerti. Ucap gue berbisik. Kita harus gimana nih bang? Jadikan doa sebagai senjata Dul. Are you ready bang? Yes. Are you ready Dul? Orek bang, orek. Orek baut Dul. Ini belum berakhir Dul. Dan setelah menenangkan Mega, kami pun melanjutkan perjalanan turun ke pos 5, di mana memasuki petang waktu maghrib. Kayaknya kalau turun kita cepet banget ya bang. Iya yuk, bisa dibilang begitulah. Namun, entah kenapa gue khawatir banget dengan perkataan Tio barusan. Dan bakar udut menjadi tradisi gue dan Adul setiap kami berhenti. Dan sedang asik-asiknya istirahat di pos 5, seketika Mela memeluk gue saat itu dari samping. Seperti terlihat ada ketakutan di wajahnya. Man, belakang Adul, ucap Mela setengah merintih. Mama melusak Dul. Ya ampun, gumam gua saat itu. Bingung, serta tidak mau membuat yang lainnya panik. Memberi pertanyaan besar saat itu. Harus gimana nih gua? Dan kalau diperhatikan, sosok itu masih si Mumun Dekil. Tapi kenapa ya dia bisa ngikutin gua dan tim kayak gini? Masa iya gara-gara mantra sakdul? Dul, ngopi ora? Ora, sahut Adul. Tumben lu Dul gak mau ngopi? Kopi kita tinggal 2 bungkus bang. Jangan boros dah ya. Banyak kopi yang udah terbuang pas kemarin malam bang. Sementara sosok tersebut pun masih nyaman, tenang, dan tentram di belakang Abdul Baihaqi. Jarak gue sama Adul pun memang berhadapan kala itu. Namun gue males banget memandang Adul, dikarenakan sosok di belakangnya itu. Bau jamban bang. Bau jamban, ucap si Adul. Lah gue kira si Sakdul memang mencium bunga melati saat itu. Tapi gak taunya itu adalah kode kalau ada ibu kos di belakang gue dan Mela saat itu. Dimana Bang Buluk pun seakan memberikan kode dengan gerakan matanya. Namun saat itu gue dan Mela pun masih tetap tidak menyadari jika adanya sosok di belakang gue. Gue terlalu fokus dengan sosok di belakang Adul dan Bang Buluk. Begitu juga Adul sebaliknya. Kemudian Buluk fermentasi pun mengajak kami untuk segera meninggalkan pos 5 ini. Berjalan, menuruni anakan tangga yang tersusun rapi, dan malam pun kembali menunjukkan wajahnya. Sampai singkatnya kami pun tiba di pos Cemoro Sewu. Dan selama perjalanan turun itu, sering banget dah kami mencium aroma bau busuk yang bercampur bunga melati yang menemani langkah kami turun. Hingga sampai di titik akhir pendakian, kami pun segera membuat rundown. Lantaran BTS tidak mungkin langsung pulang ke Tangerang. Gue pun kala itu menawarkan mereka untuk ikut gue ke Jepara. Sekalian juga bertemu dengan emak gue Marsyanda. Bang, ikut ke Jepara aja yuk. Iya man, gue ajak yang lainnya dulu dah ya. Gue yakin bang semua pasti setuju. Apalagi si Mela, pasti setuju banget dia. Dan setelah diskusi serius, akhirnya tim pun mengikuti apa mau gue di mari. Dan mereka pun berencana untuk menginap beberapa malam ke depan. Namun, saat itu aroma bau busuk seakan tidak mau hilang dari sekeliling gue dan tim. Abdul Baihaqi pun terlihat panik kala itu, lalu menanyakan keadaan dengan kebingungannya. Bang, masa iya sih dia ngikut turun? Kagak tahu Dul. Semoga aja enggak lah. Hingga perjalanan Magetan Jepara, gue pun saat itu diarahkan oleh Pak De gue via telepon. Sampai kami di Pasar Kerasak Bangsri, Jepara, tim pun berinisiatif untuk membeli beberapa pangan untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Dalihnya tidak mau merepotkan Marsyanda dan nenek gue di rumah. Lalu setibanya di lokasi, yang lainnya pun hanya menunggu. Tapi kali ini Yoga melihat sosok ibu kos yang saat itu berada di dalam mobil yang kami tumpangi. Waktu subuh pun menjadi waktu mencekam di pinggiran jalan raya, di mana semua tim pun kembali tertuju kepada gua dan Adul. Bang, ada ibu kos dalam mobil, ucap Yoga saat itu. Dan segeralah tim pun memeriksa ke dalam mobil itu, lalu menanyakan dengan pasti kepada Yoga apa yang telah dia lihat sebelumnya.
Serius lu, Yok? Seriusan, Yok? Kayaknya kita diikutin sosok di Gunung Lau deh. Terang Mela. Ya udah, kita bahas nanti di rumah neneknya Arman aja. Tapi nggak enak, Bang. Masa kita bertamu bawa sosok begituan? Udah, jangan pada ribut di mari lah. Ya udah, ayo ke rumah nenek gua aja. Dan singkatnya, sesampainya tim di rumah nenek gua, tiba-tiba badan gua saat itu kaku, yang mengharuskan tim menggotong gua dari mobil. Waktu subuh pun menjadi mencekam kala itu, di mana seisi rumah panik melihat kondisi gua yang tidak bisa menggerakkan badan gua sendiri. Lah, Man, lu kenapa? Tanya Mela panik. Gua masuk ke dalam aja, ujar Adul. Dan setibanya di dalam rumah, Tita dan Mega pun ikut kerasukan di sini, yang mana membuat keadaan ini semakin keruh gak terkendali. Saat itu gue sadar, tapi badan gue gak bisa digerakin doang. Dan terlihat juga Abdul Baihaqi saat itu kalang kabut, bingung harus berbuat apa. Feeling gue sih saat itu si Sakdul nih macem-macem di Gunung Lau. Sementara emak gue Marsanda saat itu segera memanggil salah satu orang yang mengerti mengenai dunia goib, yang kemudian menetralisir gue saat itu. Namun, sosok itu seakan berpindah ke Abdul Baihaqi, yang tiba-tiba ia terjatuh dalam keadaan kaku di sekujur tubuhnya. Bang, tolongin gue, Bang. Badan gue gak bisa gerak, Bang, ucap Adul panik. Dan ketika gue memperhatikan, seperti sosok pocong yang merasuki badan Adul. Lah, aku pindah ke si Adul sih, ucap emak gue. Biarin, Mak. Emang udah layak orang kayak gitu dipocongin, sahut gue kesel. Jangan gitu, Tong. Sebenarnya gue pun setengah lemas di mari. Masih ada efek kaki yang belum bisa gue gerakin. Namun Adul semakin parah saat itu, di mana dia gerak-gerak meronta, udah kayak belatung nangka dah. Ada kasihannya juga sih gue liat Adul kayak gitu. Tapi pasti ini ulah dia nih. Soalnya sewaktu di laut, dia semangat banget buat nerobos itu mumun. Dan bahasa Indonesia pun mulai bercampur dengan bahasa lokal, yaitu bahasa Jawa, di mana kondisi seakan memberi pertanda bahwa memang ada perbuatan yang kami lakukan di luar batas, yang membuat mereka makhluk goib seakan tidak terima. Ada sesuatu yang kalian bawa dari sana, ucap lelaki ahli supranatural. Babak belur gue saat itu diinterogasi, yang lagi dan lagi, di mana kekonyolan gue dan Adul membawa petaka di mari. Kamu bawa apa, Nang? Gak bawa apa-apa, Mbah, jawab gue sembari mengingat. Ya udah, Man, lu ngaku aja. Sebenarnya lu di laut ngelakuin apaan? Tanya Mela menegaskan. Gue cuma nerobos pocong mumun doang sama Adul. Gak banyak yang gue lakuin selain lari. Bisa disadarkan terlebih dahulu gak, Pak, teman kami? Pinta Bang Buluk. Dan dengan durasi lumayan singkat, Abdul Baihaqi pun mampu dinetralisir. Dan segeralah tim, emak gua, keluarga emak gua, dan gua pastinya langsung menanyakan ke si Adul perihal yang dimaksud si bapak itu. Dul, jujur sama emak, emang gak kasihan sama badan lu sendiri? Lu juga gak kasihan sama teman-teman lu, Dul? Adul emang gak kasihan sama emak di mari? Adul bawa apaan sih dari sana? Tanya emak gua. Dan seketika raut wajah kami semua pun tegang, yang menunggu kejujuran Abdul Baihaqi. Iya, Mak, maaf. Maafin gue juga ya, teman-teman. Sebenarnya gue cuma bawa tanah laut doang. Tanah? Serempak semua berucap kebingungan. Iya, tanah. Gue takut sebenarnya buat ke laut. Gue cuma ingat perkataan teman gue saat muncak ke Ciremai, dimana kalau memasuki gunung yang didomatkan angker, diharuskan mengambil sekepal tanah area gunung itu sebelum melanjutkan pendakian. Siapa yang bilang kayak gitu? Tanya gue emosi. Beneran nih gue emosi sama si Sakdul. Si Udin, Bang. Dia yang bilang, ini lau Adul, bukan Ciremai. Gak semua gunung mempunyai tata cara yang sama. Pantes lu dengan pedenya ngajak gue nerobos pocong entu.
Ternyata lu percaya dengan mitos begituan. Man, sabar. Hus, istighfar. Pinta mak gua. Maafin gua bang. Lagian lu berdua ada-ada aja lagi. Sahut Tita menyeletuk. Keegoisan Tim pun mulai terlihat di sini. Untungnya udah di rumah, bukan di trek pendakian. Apaan? Lu bilang gua ada-ada aja. Emang gua ada kan? Terus lu pada kemana di saat gua kena teror sama Adul? Kenapa kalian pergi ninggalin gua berdua di pos 3? Hah? Man, lu kenapa sih? Lu yang pada kenapa? Jangan mentang-mentang setiap pendakian gue dibilang aman berdua di belakang. Sampai kalian nemu titik cerobos sekarang. Apa kalian ada itikat baik buat minta maaf? Ada. Dan dengan refleks, Mela pun menggampar gue saat itu. Dimana gue langsung bungkam seketika. Emangnya lu gak lihat betapa paniknya kita pas lu gak ada di pos 3? Lu lihat gak dari detik itu gue gak berhenti nangis khawatir sama lu berdua? Ucap Mela ceramah. Neng, udah. Kayaknya kalian salah paham di sini. Ucap emak gua menenangkan semua. Iya bu, sebenarnya ini salah paham. Tapi Arman keterlaluan bu ngomongnya. Jawab Mela menangis. Udah. Ini cambuk buat tim kita. Ini juga kesalahan gua sih sebagai leader tim. Yang terlalu fokus ke depan tanpa mengkhawatirkan yang lainnya di belakang. Terang Bang Buluk saat itu. Ya udah. Mungkin kalian semua capek. Emosi kadang kurang terkontrol. Pada bebersih dulu dah ya. Terus sarapan dah. Abis itu kalian pada tidur dah. Pinta emak gua Marsanda. Dan keegoisan Tim pun mampu dibendung oleh emak gua. Dimana peran orang tua sangatlah penting di saat keadaan emosional kayak gini. Tamparan Mela pun seakan menusuk ke relung hati paling dalam. Kali pertamanya gue kena gampar oleh si Mela. Mana di depan emak gue lagi. Tanah petaka saat itu pun mampu dikeluarkan dari kerer Adul dan segera dibungkus kain putih lalu dialirkan ke arah sungai. Tak lupa juga gue dan Adul meminum air yang telah dicampur doa oleh si bapak ahli supranatural itu. Kemudian siangnya kami pun kembali bergabung dalam obrolan, saling mengintrospeksi diri menjadi jamuan bahasan siang ini. Dan dengan segelas kopi hitam, juga rokok yang dijepit di jari tangan, Abdul Bayhaqi pun meminta maaf kepada gua dan tim. Maafin gue ya bang, sering banget gue ngelakuin sesuatu yang merugikan kalian. Mulai dari jimat celana dalam, sampai gue ngambil tanah gunung itu. Sebenarnya lu gak salah-salah banget sih Dul. Tapi kebenaran menurut lu benar. Dan itulah yang menjadikan lu menjadi salah kaprah. Ini Laudul bukan Ciremai. Terang Bang Buluk. Justru yang salah kami semua Dul. Kami lalai terhadap kalian. Dimana kalian bisa terpisah dengan barisan kami. Sahut Tio seakan tidak percaya. Iya Dul, maafin kita ya. Maafin gue juga ya Man. Gue gak maksud kok buat tinggalin lu berdua. Sekali lagi maafin gue ya Man. Sakit ya. Masih sakit ya pipinya. Udahlah, gue males bahas beginian. Kelihatan begonya gak sih kita semua? Ya udah, jadiin ini pelajaran buat kalian semua. Kalian kan sering ngedaki bareng. Masa dengan berpisahnya kalian jadi pada ribut? Ya udah dimakan dulu nih jenangnya. Sahut emak gua membawakan sajian pelengkap kopi. Dul, ingat ya, jangan bawa apapun Dul selain sampah. Jangan tinggalin apapun juga selain jejak. Dan jangan merusak apapun juga Dul selain keegoisan kita. Ingat ya buat semuanya tim BTS. Bukan hanya jalan yang terjal yang akan kita hadapi di pendakian. Melainkan duri, semak belukar, hutan, sungai dan akar yang besar. Semua ini gambaran dalam kehidupan. Semakin kita bisa lewati itu semua bersama-sama, maka semakin kompak juga kita ke depannya. Terang Mela saat itu. Banyak pertualangan yang kami lalui bersama. Banyak suka dan duka yang membuat kami saling mengetahui karakter diri masing-masing. Cuaca gampang berubah. Keegoisan pun kadang menjadi momok yang paling menakutkan. Kekompakan tim lah yang akan selalu diuji di setiap pendakiannya. Namun,
rasa kekeluargaanlah yang akan menghalang itu semua. Iman kita berdua memang lemah, tapi kita nggak mau bila iman kita berdua harus diinjak-injak oleh mereka.